Shalom sedang jemaat Tuhan, kembali lagi dengan saya Melviana di Ibadah GBAP Bunga Bakung Robinson. Senang rasanya bisa kembali lagi bersama jemaat sekalian di ibadah walaupun secara online. Kita percaya seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, bahwa Tuhan Yesus telah menghadapi kesengsaraan untuk menebus dosa kita di kayu salib. Oleh karena itu, saya mengajak para sidang jemaat Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran untuk mengingat kembali karya penebusan yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur ya Bapa, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Seluruh bumi, oh, Kau yang dimuliakan ya Tuhan. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu Tuhan kami,
Oh Tuhan, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Inilah kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Ya Tuhan, Tuhan kami. Katakan, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami. Dimuliakan atas ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Yesus. Dimuliakan atas ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya, Tuhan kami. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Mari jemaat Tuhan katakan, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah samanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau yang termulia semua. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah samanya atas semua
Semua karena-Mu Yesus. Tubuh-Mu terpecah, darah-Mu tercurah, menyelamatkanku, membebaskanku. Kau rela disiksa untuk menebus dosa, menggantikanku, melepaskanku. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, karya ajaib dan mulia yang Kau beri bagi hidupku. Tak dapat terbayangkan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kau berikan hidup-Mu, mati di bukit Kalvari, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, Kau buktikan cinta-Mu dengan salib-Mu. Kau tebus segala dosaku Tuhan. Oh, we thank You Lord. Katakan, tubuh-Mu terpecah, darah-Mu tercurah, menyelamatkanku, membebaskanku, membebaskanku. Kau yang rela disiksa untuk menebus dosa, menggantikanku, melepaskanku. Katakan dengan imanmu, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Karya ajaib dan mulia yang Kau beri bagi hidupku. Tak dapat terbayangkan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kau berikan hidup-Mu, mati di bukit Kalvari, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, Kau buktikan cinta-Mu dengan salib-Mu. Kau tebus segala dosaku Tuhan. Oh Yesus, we thank You Lord Jesus untuk pengorbanan-Mu. Haleluya. Tak dapat terbayangkan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Kau berikan hidup-Mu, mati di bukit Kalvari, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu
percaya hanya Engkau yang layak ya Tuhan, untuk kami sembah, untuk kami hormati. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Sebab nama-Mu terlebih mulia dan besar dalam hidup kami. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Angkat tanganmu, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Amin ya Tuhan, ya Yesus. Katakan, Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Angkat tanganmu, kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Semuanya, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, nama-Mu layak disembah. Amin. Kau yang layak disembah. Mari kita sembah Dia, sorak-sorai yang terbaik buat nama Yesus. Haleluya. Sebab hanya Yesus saja yang layak disembah selama-lamanya. Amin. Oh, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang layak kami sembah, kami muliakan. Oh, Yesus, 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 Yesus. Oh, mari semua sama-sama angkat tanganmu, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lebih lagi Kau yang layak, Tuhan. Oh Yesus, layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan.
Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dan oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh merayakan Jumat Agung. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba mohon kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hamba, mengurapi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini mereka beribadah lewat online. Biarlah urapan Roh Kudus yang memberikan kami pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus, dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah Engkau. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati dan hidup dalam kemenangan. Apa kabarnya hari ini? Mari sama-sama katakan dengan saya diberkati, amin. Saya sehat, saya kuat, oleh karena Yesus Kristus Juru Selamatku yang hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat seluruh pengembalaan dan pengurus yang berikan saya kepercayaan untuk melayani di Jumat Agung ini. Firman Tuhan yang akan saya bagikan dengan tema kasih yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seluruh umat Kristen sedang merayakan atau memperingati Jumat Agung. Di bulan April, yaitu ini adalah bulan kita sedang merayakan Paskah, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan Paskah ini kita sedang dilewatkan dari kematian. Kenapa? Karena kita diberikan kehidupan yang baru melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kita menikmati kebaikan Tuhan melalui kasih-Nya yang sempurna. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 7b, 1 Korintus 5 ayat 7b, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna, saudaraku? Kasih yang sempurna adalah kasih yang terbukti, kasih yang lengkap, kasih yang benar baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sebaliknya, kasih yang tidak sempurna itu adalah kasih yang tidak lengkap, tidak benar, tidak terbukti baik di hadapan Allah maupun manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang sempurna adalah kasih yang telah teruji mampu menghadapi berbagai kesulitan, rintangan, dan persoalan hidup yang ada. Kasih yang sempurna adalah kasih yang teruji, ya. Kasih yang teruji tetap setia, tetap sungguh-sungguh, dan tetap bersama walaupun apapun yang sedang terjadi. Kasih yang sempurna adalah kasih yang tak terpisahkan satu sama lain. Pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita memiliki kasih yang sempurna itu? Sudahkah kasih yang sempurna itu ada di dalam hidup kita? Kasih yang sempurnakah atau kasih yang tidak sempurnakah? Yang sedang atau sudah kita terapkan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita? Mari kita jawab masing-masing di dalam diri kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih, ya. Hanya di dalam Allah kita menemukan kasih yang sempurna. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita, jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya akan kita dapati di dalam diri Allah.
Manusia memang bisa memiliki kasih, saudaraku. Namun kasih manusia itu tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur bahkan hilang karena beberapa faktor penyebab, ya. Nah, seperti sebuah kalimat mungkin sering kita dengar ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dulu sayang, sekarang benci, gitu ya. Intinya apa? Itulah kasih manusia, ya, yang masih berubah tergantung situasi dan kondisi. Tetapi ingat kabar baiknya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kabar baiknya berbeda dengan kasih Allah yang bersifat tanpa syarat dan tanpa batas. Ada amin? Haleluya. Allah mengasihi kita karena Dia memang kasih adanya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, saudaraku. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Lalu pertanyaannya saudaraku, saya akan bagikan 3 hal di sini. Apa sajakah bentuk kasih Allah yang sempurna? Ya, apa aja itu bentuk kasih Allah yang sempurna? Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama adalah Allah menebus kita dari dosa. Amin. Katakan kepada keluarga atau siapa yang ada di samping kanan kirimu, Allah menebus kita dari dosa. Katakan, Allah menebus saya dari dosa. Katakan sekali lagi, Allah menebus saya dari dosa. Itu adalah kasih Allah yang sempurna. Ada amin? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang ada di rumah. Kita sama-sama baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita akan baca bersama-sama. Yang di rumah, yuk kita baca firman Tuhan dengan antusias. Amin. Karena hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Ada amin? Kita sama-sama baca, yang sudah ketemu katakan amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Katakan amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah yang terbesar, ya, dan tak terbantahkan adalah apa? Pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia yang adalah pencipta segala sesuatu mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Itu sebabnya hari ini kita mengingat kembali, mengenang kembali begitu besarnya kasih Allah atas hidup kita secara pribadi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah membuat Dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Dia datang menebus dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah bukan hanya untuk orang Kristen saja saudaraku, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan penyaliban Tuhan Yesus, kadang tidak tahan untuk melihatnya saudaraku. Itu adalah bentuk kasih Yesus tanpa syarat kepada kita. Bukan hanya kepada orang Kristen saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Lebih dahsyatnya lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengingat bahwa Allah menebus manusia yang berdosa alias orang yang jahat, ya. Dia menebus manusia yang berdosa. Bandingkan saja dengan manusia. Kira-kira saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada enggak orang yang mau berkorban bagi orang yang jahat? Ada enggak? Orang mau berkorban bagi orang yang baik itu tidak asing ya.
atau mungkin sering kita dengar. Tetapi ada enggak orang yang mau berkorban bagi orang yang jahat? Saya belum pernah dengar, saudaraku. Tetapi pengorbanan Yesus di kayu salib, ini bentuk kasih yang sempurna. Kasih yang disediakan bagi semua orang. Namun hanya sebagian orang yang merespon dan mempercayainya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan bapak, ibu, saudari, anak-anak, remaja, pemuda yang ada di rumah? Apakah engkau percaya dengan pengorbanan Tuhan yang adalah perwujudan kasih Allah yang sempurna? Apakah engkau masih bimbang? Berbahagialah orang yang percaya akan karya penebusan Tuhan di atas kayu salib, sebab mereka akan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Katakan, saya adalah orang yang berbahagia. Berbahagia karena saya percaya akan karya penebusan Tuhan di kayu salib. Dan saya akan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Yang pertama tadi, apa saja bentuk kasih Allah yang sempurna? Yang pertama, Allah menebus kita dari dosa. Yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memelihara hidup kita. Katakan kepada yang di sebelahmu, Allah memelihara hidup saya. Ada amin? Amin? Mari kita sama-sama baca di dalam Injil Matius 6 ayat 33. Injil Matius 6 ayat 33 kita akan baca bersama-sama dengan antusias. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada amin? Haleluya. Wujud kasih Allah yang sempurna berikutnya adalah yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidup setiap manusia ini merupakan kasih Allah yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang lemah, ya. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini. Ada enggak yang tidak perlu Tuhan? Halo? Ada enggak yang tidak perlu Tuhan? Saya perlu Tuhan. Saudaraku, kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk sekedar bernafas pun kita tidak dapat, saudaraku. Namun Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan begitu mengasihi bapak, ibu yang ada di rumah. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sediakan segala sesuatunya bagi kita. Udara yang kita hirup setiap saat adalah pemberian Tuhan, saudaraku. Ini menyatakan kebesaran kasih Tuhan yang sempurna. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari kita menghirup udara. Itu pemberian Tuhan tanpa syarat, tanpa batas. Kalau kita bangun, mentari pagi yang bersinar, membuat manusia dapat hidup dengan nyaman. Kalau ada yang tidak butuh Tuhan, sungguh keterlaluan. Coba bayangkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bila Tuhan berhenti memberikan udara untuk kita bernafas atau matahari berhenti bersinar, maka sudah dapat dipastikan kehidupan akan berakhir. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia adalah pemberian Tuhan. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia, kita harus ingat bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita sehingga Dia memelihara kita begitu rupa. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan bukan hanya dalam bentuk harta benda duniawi saja,
tetapi nafas kehidupan juga merupakan yaitu kasih Allah yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita sadari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tanpa pemeliharaan Tuhan, maka kita ini tidak akan pernah sanggup menjalani hidup ini. Itu sebabnya melalui perayaan atau memperingati Jumat Agung pada hari ini, mari saya mengajak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah, mari kita bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat dan anugerah dari Allah. Amin. Mari katakan, hai, bersyukur selalu ya. Meskipun omset belum meningkat, stok lama belum laku, bersyukur buat nikmat anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa beribadah. Pemeliharaan Allah selalu nyata. Amin. Pemeliharaan Allah selalu nyata saudaraku. Maka sudah seharusnya kita menjalani hidup dalam ketaatan. Ada amin? Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita hiduplah taat kepada perintah Allah dan hiduplah selalu dalam kebenarannya. Amin. Puji nama Tuhan. Itu adalah bentuk kasih Allah yang sempurna. Yang kedua tadi, Allah memelihara hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, Allah memberikan jaminan masa depan. Katakan kepada di sebelahmu, Allah memberikan jaminan masa depan loh. Ingat, Allah memberikan jaminan masa depan loh. Jangan takut. Ada amin? Ada amin saudaraku? Haleluya, saya percaya. Semua yang ada di rumah mengatakan ada amin. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yang sudah dapat, mari sama-sama katakan amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa saja bentuk kasih Allah yang sempurna? Yang pertama, bentuk kasih Allah yang sempurna adalah Allah menebus kita dari dosa. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Ada amin? Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah wujud kasih Tuhan saudaraku. Ini wujud kasih Tuhan yang begitu sempurna. Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai manusia seringkali kita mungkin khawatir akan masa depan, itu normal. Sebab kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Namun kabar baiknya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yeremia 29 ayat 11 yang tadi kita baca, bahwa bila kita percaya kepada Allah yang begitu mengasihi kita, maka kita akan tenang. Ya, tenang dalam menjalani kehidupan ini. Ada amin? Sejak dari penciptaan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik bagi manusia. Tuhan menciptakan manusia setelah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia disediakan terlebih dahulu. Itulah sebabnya manusia diciptakan di hari yang terakhir dari penciptaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah selalu punya rancangan masa depan yang baik bagi manusia. Kasih Allah menjamin masa depan yang indah bagi kita. Ada amin? Katakan, kasih Allah menjamin masa depan yang indah bagiku. Sekali lagi, kasih Allah menjamin masa depan yang indah bagiku. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingat saja apa yang Tuhan katakan sebelum Dia terangkat ke surga. Dia pergi mendahului kita untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sehingga di tempat di mana Tuhan berada, kita pun berada. Sungguh kasih-Nya begitu sempurna, saudaraku. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani hidup. Ada amin? Kasih Allah yang sempurna itu cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan optimis. Ada amin? Ada amin? Percayalah kepada Allah yang penuh kasih. Dengan percaya kepadanya kita akan dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun. Dengan percaya kepada Allah, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kita akan dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun, saudaraku. Sebab kasih Allah itu nyata. Allah menebus kita, Allah memelihara kita, serta menjamin masa depan kita. Yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Kasih Allah yang sempurna yang memberkati kita pada hari ini, yaitu Allah menebus kita dari dosa, Allah memelihara hidup kita, Allah memberikan jaminan masa depan yang indah pada kita. Melalui Jumat Agung ini, mari engkau yang mulai ragu-ragu, rohmu dibangkitkan kembali. Tetap percaya bahwa kasih Allah yang sempurna itu akan engkau alami. Ada amin? Ada amin, saudaraku? Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya, membangkitkan kembali semangat kita. Engkau yang sudah mulai ragu-ragu kepada kasih-Nya, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta kasih karunia Tuhan lebih lagi. Dan kita minta hati kita dilimpahi oleh rasa ucapan syukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya di kayu salib. Mari Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari arahkan hatimu. Hiara sheketa rasa syukur furara sheketa rarosho. Kita rasa kapur sheketa rarosho. Ambil saat teduh sejenak. Mari kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah mulai meragukan kasih-Nya. Mari kita minta ampun kepada Tuhan pada hari ini. Kita ingat kembali di mana Jumat Agung ini kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang begitu sempurna. Kasih-Nya yang tanpa syarat kepada kita. Bukan hanya kepada kita yang percaya atau orang Kristen saja, tetapi kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita. Dia menebus dosa kita, Dia memelihara hidup kita. Bahkan Dia menjamin masa depan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Hiarara sheke paparara syukurara sheke paparara shi. Hiarara saka paparara shikitarara shaka paparara shi. Hurarara sheka paparara sheke tarara shaka paparara shikitarara shi.
Hakudana seke papa parara sheke tarara shaka parara sheke tarara sheke. Haurara shaka papa papa parara sheke tarara sheke parara sheke parara sheke. Hunana sheke papa parara shaka parara sheke tarara sheke purere sheke. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, ketiganya yang esa. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu di kayu salib. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni jikalau kami sering ragu akan kasih-Mu, ragu akan janji-Mu, tidak mempercayai Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami mohon darah-Mu yang kudus, menguduskan, menyucikan seluruh hidup kami. Tahirkan kami dari setiap pencemaran-pencemaran yang ada ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Darah Yesus Kristus itu bungkus seluruh hidup kami, keluarga kami, pelayanan yang Tuhan percayakan. Pekerjaan, bisnis, usaha yang Tuhan percayakan ditutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau adalah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Engkau dikuburkan. Engkau bangkit pada hari ketiga. Dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah kasih yang sempurna, kasih-Mu begitu sempurna bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna, buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Engkau memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna. Engkau menjamin masa depan kami. Dan kami percaya Tuhan itu terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Pada hari ini apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang mereka takutkan, apa yang membuat mereka ragu, biarlah Roh Kudus Engkau berhembus. Engkau berhembus Roh Kudus. Berhembuslah Engkau Roh Kudus. Mengurapi mereka. Membangkitkan kembali semangatnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka boleh mengalami lawatan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan mereka boleh percaya kepada kasih yang sempurna. Kasih yang tanpa syarat itu. Yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biarlah yang sakit saat ini, biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi yang dari surga. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, Engkau hiburkan mereka Tuhan. Bangkitkan kembali semangatnya. Yang berbeban berat saat ini diberikan jalan keluar dalam nama Yesus Kristus. Yang terhimpit oleh keuangan, Tuhan tolong. Tuhan tolong nyatakan kasih-Mu yang sempurna, pemeliharaanmu yang sempurna, supaya mereka juga boleh mengalami terobosan keuangan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami. Tutup bungkus setiap apa yang kami doakan dengan darah-Mu yang kudus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau Roh Kudus yang tak terbatas. Teruslah Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Sedang jemaat Tuhan yang di rumah, apakah semuanya sudah memegang perjamuan kudus? Hari ini kita akan kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, kasih-Nya yang sempurna. Kita sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kasih yang sempurna. Dan kembali kita mengingat kebaikan kasih-Nya yang sempurna melalui perjamuan kudus pada hari ini.
yang sudah memegang perjamuan kudus, mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya, mari kita sama-sama menikmatinya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa cawan yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Apakah kita percaya bahwa ada kuasa yang tak terbatas di dalam darah Yesus? Jikalau kita percaya, mari kita sama-sama menikmatinya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira sheke tararasaka purara sheke tararasyoko purare sheke tararasyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu telah satu DNA dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyelamatkan kami, memberikan kami pemeliharaan yang sempurna dan memberikan kami masa depan yang indah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Amin. Kasih yang sempurna adalah kasih yang akan selalu kita ingat di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus akan selalu membimbing kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan setiap harinya. Kita akan berjumpa pada hari Minggu secara onsite maupun online pada pukul 9 pagi. Sekian ibadah pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan yang diberkati, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini, dan kita akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Haleluya. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada sumber berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang indah pada hari ini. Kami boleh mengenang, mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat gereja-Mu. Terima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang Tuhan percayakan. Engkau memberkati, yaitu Ibu Pendeta Mary Hartanti, sebagai gembala sidang senior kami di tempat ini. Engkau memberkati Bapak Hendroto Halim juga. Engkau memberkati semua para pengurus pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan Tuhan menikmati yaitu waktu kami selanjutnya. Dan sebelum kami menikmati waktu kami selanjutnya, kami akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan nama kita tercatat di buku kitab kehidupannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya.